Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sadaqallah. Kepada ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah rahimah. Salah satu di antara nama bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Lebih dari 10 nama yang dilekatkan ke bulan Ramadan. Ramadan itu dikenal Syahrul Quran, Syahrul Siyam, Syahrul Barakah, Syahrul Rahmah. Lengkap sudah nama-nama yang dilekatkan ke Quran. Penamaan itu tentu berkaitan dengan hal-hal yang disifati ke Al-Quran di bulan Ramadan oleh Al-Quran dan hadis. Salah satu nama di bulan Ramadan itu dikenal dengan Syahrul Quran. Jelas dalam Al-Quran disebutkan Al-Quran itu Ramadan, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Sehingga nama bulan Ramadan yang kita sedang berada di situ adalah satunya di Indonesia. Untuk apa Quran diturunkan? Quran itu bukan dari ibu-ibu, diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk dan pembimbing hidup Allah. Maka dalam Quran siapa yang ditunjuki dua kelompok manusia, hudan linnas dan hudan lil muttaqin. Di Quran itu sebagai petunjuk bagi kita umat manusia secara umum dan orang bertakwa secara khusus. Jamaah rahimah, itu Al-Quran. Jadi Quran itu hadir dalam rangka membimbing, menuntun kita. Apa maknanya hudan linnas? Al-Quran itu memberikan bimbingan ke manusia dari berbagai sisi. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang jadikan Quran sebagai bimbingan, maka mereka tak akan sesat. Bahkan banyak para ilmuwan masuk Islam bukan karena takjub dengan lafaz, tapi karena ilmiahnya Al-Quran. Setelah Allah ceritakan dalam surat Yunus, dijelaskan oleh Allah pada dalam surat Yusuf, dijelaskan misalkan Allah sudah ceritakan bahwa tubuh Fir'aun itu akan menjadi bukti sejarah bagi orang belakangan, dan yang kau temukan tubuhnya itu akan tetap utuh. Baru ditemukan di abad 20 jasad Fir'aun itu yang hari itu dimumikan, sehingga memang utuh tubuh Fir'aun itu. Padahal sudah 14 abad yang silam disuruh Allah, dan ternyata tubuh Fir'aun itu masih utuh sampai hari ini. Banyak lagi kepada dulu temuan orang mengenai temuan ilmiah sehingga mereka masuk Islam karena itu. Apalagi karena hidayah. Jadi kalau kaitan dengan petunjuk misalkan, kenapa bisa orang masuk Islam? Pengakuan para mu'allaf yang tidak bisa untuk ditahan di bedungnya, perasaan mereka ketika mendengar kalam Allah. Jadi ketika mendengar ayat Al-Quran itu batinnya terima. Karena ada matching, nyambung antara ayat Allah dengan ayat yang ada di tubuh manusia. Maka Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, fitratullahi allati faqara an-nasa 'alaiha. Agama Allah sejalan dengan fitrah manusia. Apa maknanya kepada ibu-ibu bahwa selama wajah lagi hidup, maka selama wajah jadikan Quran pegangan, ikut berarti awak mempertahankan kesucian itu.
itu yang sumbernya dari Allah. Sampai hari ini yang kitab suci sesucinya itu hanya Al-Quran, dan tak ada campur tangan manusia sedikit pun juga. Kalau lihat catatan sejarah, ada 4 yang dituduhkan ke Nabi Allah. Yang 4 tuduhan itu tidak terbukti, dan tuduhan itu kadang iri dengan Al-Quran. Misalkan Nabi Muhammad dituduh sebagai tukang sihir misalnya. Kenapa? Karena kalimatnya itu menyihir. Nabi Muhammad dikatakan sebagai penyair karena kalimat yang ada dalam Al-Quran itu, yang dikatakan sebagai penyair itu memberikan apa ya, mengalahkan orang-orang yang ahli syair ketika itu. Kesannya badannya sebagai ahli syair, sebagai sebagai tukang tenun dan seterusnya. Memang luar biasa Nabi Wahid dituduh kepada diri, dan itu sebagai isyarat bahwa itu kemuliaan Al-Quran. Bila mana sedang bermasalah dalam hidup, bapak dan ibu, ambil Al-Quran. Ada tujuannya dulu, biar Quran buka. Tak usah ditaruh-taruhan, buka. Bacalah dari ayat Al-Quran sampai taruhan. Baca terjemahnya ayat 3. Baru sampai 100 ayat baca, itu sudah ada penyelesaian atas masalah yang kita hadapi. Sekarang persoalan dalam angka lagi ini, tak usah cari-cari yang buka saja. Baca saja, baca ayat, terjemahkan, baca terjemahnya. Kalau baca tafsirnya, kalau enggak baca terjemahnya, ayat isi. Itu sudah ada jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Contoh masalah ekonomi, atau masalah apa yang kita hadapi, itu ada jalan keluar. Itu namanya hukum. Di Al-Quran memberikan petunjuk ke manusia, apalagi berbimbing ke jalan yang benar. Berapa banyak pada ibu-ibu kaum musyrik masuk Islam karena mendengar kalam Allah, masuk Yasser dan semuanya. Yang keduanya akhirnya mati syahid kepada ibu-ibu. Itulah wanita pertama mati syahid di dunia dalam Islam. Ketika Islam datang, maka Sumayyah dan Yasser, keduanya orang seorang muda, masuk Islam karena anaknya baca Quran, Ammar bin Yasser. Kalau budak bukan setengah orang, setengahnya beda. Buktinya bisa diperjualbelikan, cuma tidak bisa dirantai saja, tidak bisa digulai saja. Tapi bisa budak pun diperjualbelikan. Sehingga ada pasar budak di masa ini. Cukup pasar taranan ya Pak. Nah, boleh budak bahasa kuat. Bisa kalau binatang, dia tidak bisa cuman saudara Yahudi. Yasser dan Sumayyah itu 2 orang muda. Kalau muda kan setengah manusia, tidak ada milik atas dirinya budak-budak penuh. Tapi ternyata Yasser dan Sumayyah masuk Islam karena mendengar bacaan Quran di anaknya dan di Quran. Tapi dia dari situ madu-madu yang menemui Nabi, akhirnya masuk Islam. Karena masuk Islam akhirnya ketahuan juga pada ibu. Karena ketahuannya dia masuk Islam, akhirnya tuannya menghukumnya, dan akhirnya pada ibu-ibu, itulah wanita yang pertama yang mati syahid, yang kepada ibu-ibu yang dalam Islam diperlakukan secara tidak wajar oleh Islam ini. Awal saya dengar cerita Umar bin Khattab, betapa Umar bin Khattab kepada ibu-ibu masuk Islam ketika adiknya baca Quran. Surat Toha yang masyhur dengan surat ke-20. Ketika adiknya mendengar masuk rumah karena ingin membunuh Nabi, di perjalanan ketemu dengan sahabatnya, mau kemana balik? Saya mau bunuh. Allah, masa ulang engkau, adik engkau sendiri murid, dia sudah ikut Muhammad.
Ternyata saat itulah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Oleh itu Bapak dan Ibu, kemuliaan bagi awak Allah titipkan itu kalam Allah yang satu-satunya kitab suci yang benar-benar suci. Jadi kalau kita katakan lain kitab suci yang suci selain Quran tak ada. Ya ada kitab suci. Ya kita pernah dibawa Raung pergi ke Amerika, salah satu perguruan tinggi, ya ada di mana tadi? Ya, pokoknya di salah satu perguruan tinggi di Amerika, dan dibawa seorang apa sih jalan-jalan kepada di dan bertemu dengan kumpulan para ahli gereja yang mereka bapak dan ibu sedang menyusun kembali menerjemahkan Al-Quran, menerjemahkan Injil yang Injil lama untuk dirubah ke versi yang baru, dirubah ke versi dari bahasa ini. Lama orang itu bekerja dan karena penyesuaian bahasa. Bapak dan Bapak komentarnya, beruntung Tuhan, karena Tuhan punya kitab suci yang selalu suci. Kalaupun dipakai orang dalam bahasa sehari-hari, bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bukan Al-Quran yang menyesuaikan, tapi bahasa itu yang menyesuaikan di Al-Quran. Itu sucinya kitab suci Al-Quran. Jadi jangan pernah ragu bahwa dengan anak dalam kitab suci Nabi dan iko bahwa dari ibu adalah murni dari Allah. Anak nado di Lauhil Mahfuz itu nanti dia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Memang diturunkan oleh Allah Al-Quran itu secara totalitas dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia kata Nabi Muhammad SAW 23 tahun lebih kurang. Dan bisa jadi terus rentak, turun saja. Tapi ternyata tidak daf'atan wahidatan, tidak serentak. Dan sekali turun ke Nabi Muhammad, tapi 23 tahun. Apa maknanya kepada ibu-ibu? Bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang sangat mulia, yang ditulis di bangga dengan kalam itu yang wajah wedo-wedo. Bagaimana cara menjaganya? Aku kecil untuk Bapak dan ibu-ibu, dalam sebuah hadis Imam Ahmad dijelaskan oleh Nabi Hawan, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Jadi Allah sebut dia punya keluarga. Keluarga Allah itu ada di dunia. So, keluarga aku kan anak ibu kita, suami istri, mama. Tapi dalam hadis ini Inna lillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa yang dimaksud dengan keluarga Allah itu di dunia? Aku penting lakukan kepada ibu-ibu supaya awak jadi keluarga. Karena kata para ulama, kalau awak sudah jadi keluarga Allah, maka jamaah rahimahullah, dalam hidup awak kita akan dibimbing oleh Allah. Jika awak menjadi ahlullah, jadi keluarga Allah di permukaan bumi, maka Allah akan menjadi pendamping awak. Al-Quran akan menjadi pembimbing kita, dan di akhirat ini akan memberikan syafaat. Apa jawaban dari ahlullah? Ahlul Quran hum ahlullah wa khas. Yang dimaksud dengan ahlullah itu keluarga Allah adalah para ahli Al-Quran. Mereka keluarga Allah. Mereka adalah hamba pilihan Allah. Ketika dia manhum ya Rasulullah, siapa yang dimaksud keluarga Allah di bumi? Siapa orangnya? Nabi siapa? Mereka itu adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu adalah ahlullah wa khas. Bahwa yang dimaksud
orang-orang yang ahli Al-Quran, mereka itu adalah keluarga Allah dan pilihan Allah. Kata para ulama ada 3 caranya supaya kita jadi ahlullah. Pahami Bapak dan Ibu-ibu, supaya kita usahakan dalam hidup awal menjadi ahlullah, keluarga Allah. Jadi kayak dibanggakan aja. Ikulah orang-orang yang menjadi keluargamu di dunia, dan ikulah orang yang akan mendapatkan pertolongan, dan ikulah orang yang khas, istimewa atau pilihan Allah. Ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai keluarga Allah dari kalangan manusia. Karena Bapak dan Ibu-ibu, secara umum tentu gunanya untuk membimbing awam, hudan linnas, hudan lil muttaqin. Tapi apakah semua orang akan dapat petunjuk dari Quran? Tidak, belum tentu. Tapi Bapak dan Ibu-ibu, ada orang tertentu yang akan menjadi ahlullah dan ahlul Quran. Ada 3 amalan, 3 hal yang mesti kita lakukan. Pertama disebut dengan amal lisan, yang kedua disebut dengan amal hati, yang ketiga disebut dengan amal jawari atau amal anggota tubuh. Apa maknanya amal hati? Kepada ibu-ibu, orang-orang yang termasuk dengan ahlullah, keluarga Allah di permukaan bumi, adalah orang yang mampu baca Quran dengan baik, dan mereka mau dan mampu baca Quran dengan baik, dan penguasaannya terhadap bacaan Al-Quran. Dibaca Quran dengan baik, dengan ukuran yang benar, bertajwid, dan baca Quran itu dengan cara yang benar, dan dijadikan itu jadi bahan bacaan. Itu amal lisan. Jadi kalau benar ingin jadi ahlullah, ia dibanggakan nanti Quran datang dan Allah menjadi pendamping dalam hidupnya. Kepada ibu-ibu, jadilah buat orang yang mau baca Quran dengan bacaan yang benar, dengan bacaan yang betul, dan dibaca sesuai dengan maknanya. Ibu dan bapak taruh juga dalam hidup awakku raja mereka. Wah, kadang-kadang baca Quran selama yang kutiku di atas sudah untung buat yang belajar yang dia rodanya. Padahal pada ibu-ibu jamaah rahimahullah, sama dan salam ibu kewatan betul, amal mudah tapi pahala juga ada. Kalau awak kalau zakat kedua fikih, awak kalau pergi haji pergi ziarah, awak kalau puasa menahan menikmati, awak kalau berzakat keluarkan fikih. Tapi tibu awak ketika awak namanya baca Quran, buka segala waktu, indah pun dibuka. Dapat Allah saja coba. Dapat dia apa namanya Fatihah seulang-ulang. Dapat ina ataina ulang. Baca alif lam mim 3 huruf ini. Baca dia surah Al-Duha 600 lebih baca dia. Baca sedang. Wadduha wal laili idza saja. Asalnya sekali ayat pada ratusan huruf terbaca. Ada kan itu baca pada ibu-ibu, baca saja. Seperti itu. Jangan baca. Jadi amalan ringan, tapi pahalanya besar. Bacalah Quran salat waktu. Karena Quran akan hadir memberikan pertolongan ke awak nanti. Baca ciptalah waktu sejak kini sampai selanjutnya. Bacaan wajib dia waktu adalah Al-Quran. Baca dia kepada ibu-ibu, dan jangan kita berhenti mendekatkan Al-Quran. Itu namanya amalan lisan. Jadi lidah yang amal lidah yang. Yang kedua adalah amal hatinya. Apa maknanya amal hati itu? Menghafal, mentadabburi secara khusyuk isi Al-Quran itu. Itu amal hati. Awal soal apa? Soal beraranya soal berbeda, tapi mapanya apa? Mapa selawatan. Ya anak-anak apa juz 32? Kadang mapalnya 32 juz.
Piti udah toha piti dapet pahlo dapet. Maju itu aduh. Karena itu pada ibu-ibu itu kewajibannya dari situ. Baik, itu kedua amal hati. Yang ketiga adalah amal jawari, amal anggota tubuh, yaitu anggota tubuh mengamalkan ana dibaca dan ditadaburi. Itulah target Quran sebenarnya. Quran itu tidak hanya untuk dibaca, tidak hanya untuk memperbanyak amal kewajiban. Tidak itu targetnya. Tapi Quran gunanya adalah untuk dijadikan panduan dalam hidup, untuk jadi bimbingan di awal. Itu gunanya Quran. Di Quran bukan untuk dibaca. Oleh orang baca, alhamdulillah. Bacanya alhamdulillah. Tapi kalau hanya sebatas membaca, rugi ya. Karena Quran itu adalah membimbing awal yang akan menghantarkan kita nanti ke surga nanti. Aku buat pada banyak-banyak. Tidak banyak yang disebut Nabi, apalagi Allah yang bisa memberikan syafaat. Secara tegas Nabi sebut Iqra'ul Quran, baca di kajian Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nanti akan datang pada hari kiamat. Quran itu memberikan syafaat ke orang-orang yang bakawan jual Quran di dunia. Bagaimana bentuk bakawan jual Quran? Baca inyo, renungkan inyo, hayati isinya, amalkan dia, tadabburi Quran. Maka Al-Quran akan menolong awak, memberikan syafaat kayak itu nanti di hadapan Allah. Coba bayangkan saat orang tidak ada yang bisa tolong, Quran datang menolong awak. Di saat gelapnya alam barzakh, Quran hadir. Di saat kesendirian, sendirinya itu di alam barzakh, lafaz yang kita lantunkan, Al-Quran yang kita amalkan, kalam Allah yang berkawan awak jauh hari, inyo yang menjadi kawan awak sahabat waktu diusahakan. Oleh itu waduh juri antara umat Islam yang belum pandai baca Quran, apa aja lah. Ada di sebuah surau ibu dan bapak, guanya apa namanya MDA khusus lansia. Dia anak muridnya orang tua mereka. Yang luas sesama adalah tua baru belajar. Untuk kita lagi belajar kan. Bayangkan kalau tidak pandai lagi mati. Bayangkan Allah nanti dibawanya pulang. Alhamdulillah proses pembelajaran itu selesai. Dan akhirnya kepada ibu-ibu informasi dari gurunya. Allah banyak yang pandai anak muridnya. Allah banyak yang pandai baca Quran. Allah banyak nasihatkan kepada ibu-ibu sehingga mereka sudah merubah kehidupan masyarakat yang tadinya pada masyarakat yang tak tahu dengan agama, mereka sudah mulai mengajari masyarakat bisa jadi orang beragama. Amalkan tiga itu kepada ibu-ibu, baca dia dengan benar, ilmui dia Al-Quran, tadabburi dia Al-Quran, hayati dia amalan hati dan jawarihnya, jadikan Quran sebagai panduan dalam hidup kita. Kalau itu apa? Benar kata Allah, kata Nabi Allah, ahlul Quran, ahlullah wa khas. Ahlul Quran itu ahlullah wa khas. Ahlul Quran itu adalah keluarga Allah dan orang pilihan Allah. Tanya saja diri awak, aku bisa pandai soal ini. Kalau ibu bakadai, tidak usah bakadai di pasar dan dagangan. Ini bakadai awak lapau saja kan. Lapau saja. Macam galiku bisa dipukul. Macamnya beda-beda. Bisa apa dia awak? Aragonya, modalnya, baju harus jualnya. Islam. Gak ada kali di catatan. Kau barang pinjai itu, karena modalnya sekotak itu segitu, itu segitu. Ya kan? Kau
Gojek, tahu modalnya. Kenapa bahwa urusan dunia bisa seahli itu? Jadi kenapa soal akhirat gitu cuek bebek saja? Bila mana sudah terlanjur salah